sedari mulai akad nikah, ijab dan qabul, maka seluruh apapun yang ibu dan bapak lakukan di atas jalan kebenaran itu bernilai ibadah. Masya Allah. Walaupun ibu dan bapak rahimahumullah termasuk ketika tersenyum menghadapi pasangan, ketika bergaya menghadapi pasangan, ketika baik memperlakukan pasangan, seluruhnya ibadah. Ada yang lebih lama dibandingkan menikah, Pak Ustaz? Ada. Apa dia? Sedekah. Di sedekah ini amal ibadah tertua. Bahkan orangnya boleh mati, kata Nabi, yajri lil abdi, mengalir kepada dia seorang hamba Allah itu ajruhunna, balasan kebaikan mereka, min ba'di mautihi, daripada setelah kematiannya, wa huwa fi qabrihi, walaupun ia telah masuk ke dalam kuburnya. Orangnya mati, amalnya hidup. Orangnya tiada, amalnya ada. Orangnya sudah berubah menjadi tengkorak di dalam tanah, tapi amal ibadahnya mengalir tanpa henti kepada dia. Contohnya ibu dan bapak, tanah Masjid Nurul Fajar. Ini tanah wakaf nih, Pak Cik. Tanah beli ya? Beli ya? Masya Allah. Berarti semua yang ikut bergotong royong membeli tanah nih, sebagian kan sudah wafat kan Bang? Yang membeli tanah nih. Apalagi yang membeli itu, ibu dan bapak rahimakumullah, membeli lebih banyak dibandingkan orang. Orang 1 meter, dia 10 meter seorang diri, 20 meter seorang diri. Masya Allah. Dan rupanya malam ini dia heran, mengapa kok terang alam kubur ini? Alam kubur itu kan bisa menjadi terang dia, bercahaya dia. Raudhah min riyadil jannah. Raudhah di antara raudhah-raudhahnya surga. Taman di antara taman-tamannya surga. Heran dia. Rasanya sholatku biasa saja, puasa.
Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu dan bapak rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan menambahkan rasa syukur kita kepadanya, mendekatkan diri kita untuk senantiasa dalam keridhaannya, dan insyaallah hidup mulia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berkirim salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua ibu dan bapak rahimakumullah menjadi bahagian umat yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ibu dan bapak rahimakumullah kajian kita malam ini pada hadis nomor urut yang ke-11, masih dalam bab keutamaan zakat dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahsana 'abdus shadaqata illa ahsanallahu al-khilafata ala tarikatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak ada seorang pun hamba Allah bila ia baik dalam hal bersedekah, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibaikkan oleh Allah Ta'ala terhadap dia apa? Al-khilafata ala tarikatihi, dibaikkan apa yang dia tinggalkan, dibaikkan kelancaran dan kelangsungan apa yang dia tinggalkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, bila baik bersedekah maka dibaikkan apa yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan oleh seorang mukmin itu? Paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah, ada 3 hal yang kita tinggalkan. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, setiap pribadi itu meninggalkan nama. Maka orang yang baik dalam hal bersedekah, nama baiknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ibu dan bapak, ada orang walaupun sudah wafat puluhan tahun, namanya masih disebut orang. Bahkan ada yang sudah sampai ratusan tahun, namanya masih juga disebut orang. Bahkan sudah sampai ribuan tahun, namanya pun masih disebut orang. Contoh yang puluhan tahun ibu dan bapak, di kampung kami itu ada orang namanya Haji Abu Bakar. Saya tak pernah nampak wajah beliau, tapi nama beliau ini harum betul. Kalau di daerah Bangkinang sekitarnya harum betul namanya. Setiap beliau datang ibu dan bapak rahimakumullah, itu kalau beliau memberi tak lagi menengok siapa orang. Mau kaya yang datang, mau miskin yang datang, mau susah yang datang, mau yang lapang yang datang, asalkan dia datang menemui Haji Bakar, maka itu alamat dia banyak. Tak menengok siapa orang. Harum namanya. Ketika ceramah ini saya sampaikan ibu dan bapak rahimakumullah, saya sebut nama Haji Bakar, ada beberapa orang mungkin yang langsung menyebut, oh itu orang kampung sana tuh Ustaz. Sudah puluhan tahun yang lalu, saya masih berumur 5 tahun 6 tahun. Rupanya masih ada juga orang yang ingat nama beliau puluhan tahun setelah kejadian. Itu tanda orang yang baik itu namanya dibaikkan oleh Allah setelah kematian. Ada pula ibu dan bapak rahimakumullah ratusan tahun. Kalau ibu dan bapak dari kota Makkah, Masjidil Haram, menuju ke Arafah, maka sebelah kanan setelah
kita melewati rumah Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Jadi ibu dan bapak kalau dari Masjidil Haram menuju ke Arafah, menjelang sampai ke stadion Padang Arafah itu, sebelah kanan ibu dan bapak rahimakumullah ada rumah Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Lepas rumah Syekh Abdul Rahman As-Sudais ada bangunan yang dikasih petak 4 ibu dan bapak rahimakumullah. Bangunan itu mengelilingi gunung-gunung kota Mekah. Itu bangunan apa? Bangunan itu ibu dan bapak rahimakumullah adalah tempat lewatnya air irigasi dan air minum yang dikirimkan oleh seorang perempuan salihah namanya Ummu Huzaifah. Masya Allah. Sudah sekitar 400-500 tahun yang lalu beliau wafat. Sampai hari ini ibu dan bapak, orang tak berani menghancurkan sedikit pun, walaupun tak digunakan lagi airnya, tapi tetap ibu dan bapak rahimakumullah, bukti dia pernah menyalurkan air itu sampai hari ini masih terus ada ibu dan bapak rahimakumullah, ratusan tahun setelah kematian. Ibu dan bapak yang berbahagia, ada pula yang sampai 1000-an tahun. Itu yang saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Datang kepada saya 2 orang mahasiswa dari Riau menyampaikan, Pak Ustadz, kami kemarin hampir disuruh bayar SPP. Memangnya kalau bayar berapa SPP-nya? Kalau bayar Pak Ustadz paksa kami balik kampung. Satu semester berapa dek? 44 juta Pak Ustadz. Kami ibu dan bapak di S3 itu 6,8 juta bayar SPP. Ada juga yang kadang-kadang kalang kabut juga mencari ngumpul-ngumpul dana. Ini 44 juta. Kalau sempat anak-anak Indonesia disuruh bayar Pak Ustaz, banyak kami balik kampung. Beruntung tak jadi Pak Ustaz. Ada yang siap membayarkan. Ada donaturnya. Siapa di antara donaturnya? Di antara donaturnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sudah lebih 1400 tahun wafatnya, tapi hari ini masih ikut bayar SPP. Awak masih hidup, tidak ada ikut bayar SPP anak-anak UNRI, anak-anak UIN, anak-anak UNILA. Saya ketemu dengan Pak Profesor Aras Mulyadi, saya tanya, ada orang-orang kaya Riau ini yang membayar SPP anak-anak UNRI Pak Prof? Setahu saya tidak ada Pak Ustaz. Sayyidina Utsman bin Affan 1400 tahun setelah kematiannya masih ikut membayarkan SPP. Itulah nama baik itu Allah jaga. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, selain amal baik, selain nama baiknya Allah jaga, amal baiknya Allah jaga. Amal baik, dari nama baik, sekarang amal baik. Kalau ibu dan bapak datang ke daerah Merpoyan lewat depan UIR, itu sekarang sedang dibangun masjid besar. Masjid besar itu bukan satu. Masjid besar itu yang saya tahu saja ada 2, musholanya 1. Namanya 1. Namanya Al-Husna. Nama yang sangat difavoritkan oleh seorang ibu-ibu, Allahu yarham, almarhum, almarhumah, istri dari Pak Awaluddin Awalbros. Jadi istrinya itu suka sekali dengan nama Al-Husna. Maka musholla di dalam komplek rumah beliau itu namanya Al-Husna. Nama masjid yang saya juga ikut peletakan batu pertamanya di daerah Muara Fajar sebelah kanan, itu namanya juga Al-Husna, dibangun juga oleh keluarga dan anak-anaknya Pak Awaluddin Awalbros. Masjid yang sudah nampak gagah megahnya itu di depan UIR, ibu dan bapak rahimakumullah, itu juga namanya Al-Husna. Sedang masa 75%, 80% lah ibu dan bapak rahimakumullah. Orangnya telah wafat, amalnya tak wafat, amalnya hidup, amalnya berkelanjutan melalui anak-anaknya. Ada yang melalui saudaranya, melalui keluarganya. Jadi orang-orang ahli sedekah itu amalnya hidup.
Ibu dan bapak rahimakumullah, Pondok Pesantren Darul Nahdhah Tuan Bangkinang itu dulu hanya ada satu. Di tangan anak Buya Kabir juga tetap satu. Tapi di tangan anak beliau yang sekarang, Buya Rusdi Nur, rupanya menjadi 3. Sudah ada sekarang Pondok Pesantren Darul Nahdhah sedang dibangun di daerah kota dan sedang dalam proses Ibu dan Bapak rahimakumullah SMK Pondok Pesantren Darul Nahdhah. Masya Allah. Memang orang-orang yang senantiasa memperuntukkan harta di jalan Allah ini, orangnya boleh wafat, amalnya tak wafat, amal ibadahnya hidup. Bahkan Ibu dan Bapak rahimakumullah, ada seorang nenek. Nenek ini suka menyantuni anak yatim. Tinggalnya di Kalimantan. Ketika nenek ini akan menghembuskan nafas terakhir, beliau titipkan wasiat kepada anaknya. Ibu pesankan kepadamu, kalau ibu berpulang ke rahmatullah, maka hiduplah engkau bersama anak yatim. Dibangunlah oleh anaknya sebuah istana, yang di dalam istana itu dihidupi 1.200 orang anak yatim. Mulai urusan makan, urusan bayar listrik, urusan jajan, sampai urusan bayar SPP ditanggung oleh si anak ini. Menurut ceritanya Ibu dan Bapak, 1 bulan itu beliau mengeluarkan dana 880 juta. Kalau emaknya dulu tidak begitu banyak, karena emaknya tak begitu berduit. Tapi anaknya, Masya Allah, melanjutkan kebaikan orang tuanya. Wafat ibunya, tapi tak wafat kebaikannya. Jadi orang-orang yang ahli sedekah itu, selain namanya baik, amal ibadahnya pun baik. Yang ketiga, Ibu dan Bapak rahimakumullah, namanya baik sudah, amalnya baik sudah. Yang ketiga, apanya baik? Harta bendanya baik. Orang yang suka sedekah itu harta bendanya tak punah. Kalau tak hobi sedekah, belum wafat dari saud, bapak tu menengok anaknya nak berkelahi, lah nampak tulo-tulo haratokan diperebutkan. Tapi kalau ibu dan bapak menengok orang-orang ahli sedekah itu, bukan membagi yang ada anak-anak itu, justru mengembang biakan yang ada. Dulu di tangan ayahnya cuma 1 rumah sakit, di tangan anaknya 22 rumah sakit. Nama rumah sakit itu adalah Awal Bros. Berkembang dia, harta itu baik, dia berkembang, dia bertambah, dia bertumbuh, dia berkembang biak dia. Itu pertanda Ibu dan Bapak, harta itu harta baik. Tapi kalau harta itu tak baik, Ibu dan Bapak rahimakumullah, belum wafat mak tu lagi, masih cicit umur baru, itu anak dah bertanya, tuh tanah awak yang di Kutilang Sakti itu dek siapa yang menyimpan surat tanahnya? Kan nampak tu tulo kamu kelahi. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, jagalah kebaikan sedekah, maka Allah jaga kebaikan apa yang kita tinggalkan. Nama kita baik, amal kita baik, harta kita pun insya Allah baik. Mudah-mudahan kita salah satunya, amin ya rabbal alamin. Satu hadis yang ke-12, lilul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu, kata Nabi, naungan seorang mukmin di hari kiamat itu adalah sedekahnya. Kenapa sedekah ini dikatakan menjadi naungan? Karena Ibu dan Bapak rahimakumullah, rupanya tidak ada amal sepanjang dan selama sedekah. Jadi kita sholat 5 menit, berdoa, berzikir, berdoa 5 menit. Ada yang lebih lama daripada itu, Ustaz, mendengarkan ceramah 40 menit. Ada yang lebih lama dibandingkan itu, Ustaz, ada puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada yang lebih lama dibandingkan itu, ada apa dia? Umroh 12 hari. Ada yang lebih lama daripada umroh
Ada haji 42 hari. Ada yang lebih lama dibandingkan haji, ada. Apa namanya? Namanya adalah pernikahan. Jadi pernikahan ini amal ibadah terpanjang. Sedari mulai akad nikah, ijab dan qabul, maka seluruh apapun yang ibu dan bapak lakukan di atas jalan kebenaran itu bernilai ibadah. Masya Allah. Walaupun ibu dan bapak rahimahumullah termasuk ketika tersenyum menghadapi pasangan, ketika bergaya menghadapi pasangan, ketika baik memperlakukan pasangan, seluruhnya ibadah. Ada yang lebih lama dibandingkan menikah, Pak Ustaz? Ada. Apa dia? Sedekah. Di sedekah ini amal ibadah tertua. Bahkan orangnya boleh mati, kata Nabi, yajri lil abdi, mengalir kepada dia seorang hamba Allah itu ajruhunna, balasan kebaikan mereka, min ba'di mautihi, daripada setelah kematiannya, wa huwa fi qabrihi, walaupun ia telah masuk ke dalam kuburnya. Orangnya mati, amalnya hidup. Orangnya tiada, amalnya ada. Orangnya sudah berubah menjadi tengkorak di dalam tanah, tapi amal ibadahnya mengalir tanpa henti kepada dia. Contohnya ibu dan bapak, tanah Masjid Nurul Fajar. Ini tanah wakaf nih Pak Cik. Tanah beli ya? Beli ya? Berarti semua yang ikut bergotong royong membeli tanah nih, sebagian kan sudah wafat kan Bang? Yang membeli tanah nih. Apalagi yang membeli itu, ibu dan bapak rahimakumullah, membeli lebih banyak dibandingkan orang. Orang 1 meter, dia 10 meter seorang diri, 20 meter seorang diri. Masya Allah. Dan rupanya malam ini dia heran, mengapa kok terang alam kubur ini? Alam kubur itu kan bisa menjadi terang dia, bercahaya dia. Raudhah min riyadil jannah. Raudhah di antara raudhah-raudhahnya surga. Taman di antara taman-tamannya surga. Heran dia. Rasanya sholatku biasa saja, puasaku biasa saja. Heran dia memikirkan dari mana amal ibadah yang bisa membuat dalam kuburku ini berikan raudhah min riyadil jannah. Rupanya dia dah terlupa. Rupanya dari tanah yang dibeli untuk pembangunan Masjid Nurul Fajar. Mungkin dulu yang ikut membeli tanah ini tak pernah menyangka selama ini orang. Tadi ramai sholat berjamaah, walaupun tak selama yang hadir murid pengajian, tapi jadilah. Kalau 3 saf sampai 4 saf orang yang sholat berjamaah laki-laki ditambah 1 saf ibu-ibu, mengalir pahalanya tanpa henti kepada almarhumah itu. Bahkan sebagian bapak-bapak yang dahulu ikut membeli tanah itu masih hidup, mengalir pahalanya. Sholat kita cuma 5 menit, doa kita hanya 5 menit, 5 menit tambah 5 menit 10 menit, tapi kemudian yang pahala mengalir kepada kita, seluruh orang yang sholat, seluruh orang yang mengaji, seluruh orang yang duduk beristirahat. Saya tengok pula di luar ada kopi, seluruh orang yang ikut datang meminum kopi cuman, tapi masih di wilayah masjid ini mengalir pahalanya kepada orang yang ikut membelikan tanah wakaf ini. Masya Allah. Ngalir. Maka kalau orang-orang yang hobi sedekah itu semacam tak berguna duit sama dia. Macam tak berguna duit sama dia. Itulah yang saya sampaikan kepada ibu dan bapak kemarin. Hotel di depan pintu 25 Masjidil Haram itu diwakafkan orang. Nama pewakafnya Abdul Bari Al-Ausi. Kalau bapak ibu keluar pintu 25 Masjid An-Nabawi, itu pintu favorit sholatnya wanita, karena paling mudah perempuan masuk ke masjid dari pintu 25. Ibu dan bapak yang berbahagia, kita keluar pintu 25 itu ketemu pintu gerbang
gerbang 338, 339. Dulu nama pintu gerbangnya 25 juga, tapi sekarang sudah berubah semua. Pintu gerbang sekarang mulai angkanya 301. Kalau dulu namanya 1. Terakhirnya sekarang pintu gerbang 360. Nah, Ibu dan Bapak rahimahumullah, keluar kita pintu gerbang, dulu di situ ada tugu, di situlah banyak burung merpati. Sekarang burung merpatinya jarang nampak di situ. Kemana perginya burung merpati itu? Ibu dan Bapak rahimahumullah, di tempat banyak burung merpati itu sekarang dikasih orang tempat berfoto-foto, tempat bergambar-gambar. Nah, kita tengok hotel sebelah kanan Hilton, hotel bintang 5 internasional. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan ada hotel besar. Tidak lagi disebut nama hotelnya, tapi tulisan Waqaf lillahi ta'ala Abdul Bari Al-Awsi. Masya Allah. Itu berapa itu duitnya? Jangankan hotel itu, di belakang hotel itu kan ring 1. Di belakang hotel itu, habis semua hotel-hotel besar itu, ring 2, itu nama hotelnya Grand Al-Massa, ada Dallah Taibah. Kalau Muhibbah dulu sering pakai Dallah Taibah. Di belakang itu lagi, Ibu dan Bapak, ada Artal Al-Munawwarah, ada, ya Allah saya lupa nama-nama hotel itu. Sebelah kanan pojok nampak hotel tak begitu besar, paling-paling hanya sebesar masjid kita ini. Kalau untuk ukuran hotel di sana tidak terlalu besar. Hotel bintang 4 warnanya krem, di situ juga ada bacanya Waqaf lillahi ta'ala Sayyidina Utsmani bin Affan radhiyallahu anhu. Itu tahun 2016 saja zakat hotelnya 165 miliar. Menurut informasi yang saya terima, mulai tahun 2000-an, 2020-an itu zakatnya sudah menembus angka 200-an miliar. Kalau hotel di ring 3, hotel bintang 4 paling pojok zakatnya sudah lebih 200 miliar. Kira-kira hotel ring 1 bintang 5 internasional itu zakatnya berapa? Kalau zakatnya segitu, kira-kira uang masuknya berapa? Tapi seluruhnya diwakafkan. Kita menengok orang-orang Arab yang suka-suka sedekah, suka wakaf, suka hibah, itu merinding. Kalau awak kadang-kadang kan ngantuk-ngantuk sholat Jumat itu, khutbah Jumat sedang berlangsung, di hello dek kawan isi dompet, nampak merah piti seluruhnya, disangkonya merah 5.000, ketika dicabik termasukkan, lupa termasukkan dan merah mencir 100.000 lama ditengoknya kotak itu ke sana. Dahsyat orang-orang Arab yang suka-suka sedekah. Makanya orang-orang yang suka menghina orang Arab itu tak ada adab. Yang suka menggelar-gelar katun itu tidak beradab. Ibu dan Bapak rahimakumullah, suatu hari waktu kita sama-sama lulus di Jawal Biban. Jawal Biban itu Ibu dan Bapak jaraknya 2 kilo. Kalau hitungan saya 2,2. Tapi yang diakui oleh orang Kemenak 1,8. Sampai saya marah Ibu dan Bapak rahimakumullah, karena tidak ada bus. Bus itu kan kalau 2 kilo disediakan bus. Kita hitungan kita 2,2 tapi tidak disiapkan bus. Kasihanlah jemaah ini mendaki jauh-jauh. Apalagi kan antara Jarwal Biban itu ke Masjidil Haram, itu kalau lewat jalan agak memutar. Lewat pula jembatan tinggi. Kalau tidak melewati jembatan, lewat gunungnya Abu Lahab, Jabal Abu Lahab. Jadi itu yang mendaki itu gunung itu Jabal Abu Lahab. Jadi yang kita daki tiap hari dulu itu gunung Abu Lahab. Tiba-tiba datang seorang orang kaya. Kami jamaah, kata Ustaz, kami jamaah. Ustaz, berapa jumlah jamaah di sini di hotel itu? Ada kawan saya orang Jawa Timur menjawab 5.000 jamaah Syekh. 5.000 jamaah? Iya. Baik, kata dia makan siang hari ini saya nanggung.
5.000. Siang tuh datanglah tronton. Jadi pada main-main mereka tuh bersaudara. Tronton datang. Tronton dikeluarkanlah. Rupanya 5.000 paket makan siang. Itu mohon maaf tak main nasi bungkus. Mana dikira nasi bungkus harga 15.000. Ketika saya tengok isinya tuh pakai ini jinjingan. Ada nasi kotaknya. Nasi kotak itu pak ayam itu langsung dibelah dua. Tang, dikupak dua dia. Tang menjadi 4 ya. Jadi masing-masing dapat 1/4 ayam itu. Beda dengan kita. Tang, 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 tang. Banyak betanya. Kalau dia tuh 2 kali catu saja, tang, tang, bagi. Masing-masing dapat 1/4 ayam. Di situ rupanya ada buahnya, ada kopinya, ada tehnya, ada susunya. Saya bilang ini paling tidak kalau di Pekanbaru nih harganya 200 sampai 250.000 per paket kali 5.000. Itu sekali sodako. Sekali sodako. Ngeri. Kita kadang-kadang hanya sodako sesekali ke masjid Maulid Nabi. Apa dibawa oleh ibu kebanyakan? Bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan. Itu aja sih. Ibu dan bapak rahimahumullah. Karena rupanya sedekah ini menolong kita itu jangka panjang. Masya Allah. Maka apapun yang namanya sedekah, berikanlah yang terbaik. Hadis yang terakhir hari ini. Ala kulli muslimin sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim itu ada sedekah. Jadi siapapun dia kaya, miskin, berpangkat, rakyat biasa, pemimpin ataupun orang biasa, seluruhnya kata Nabi mesti bersedekah. Qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita illam yajid? Bagaimana dia nak bersedekah wahai Rasulullah jika yang dia kasih itu tak ada sama sekali? Macam mana dia nak bersedekah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi berkata, ya'malu biyadihi, bekerja dia dahulu dengan tangannya, fayanfa'u nafsahu, dia manfaatkan sebahagiannya, wa yatasaddaqa, dan sebahagiannya lagi wa yatasaddaqa, dan sebahagiannya lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sedekahkan. Tak ada lagi, disuruh oleh Nabi kita mencari. Setelah dapat, sebahagian dimanfaatkan, sebahagian disedekahkan. Qalu, bertanya para sahabat lagi, ara'aita illam yastati' ya Rasulullah, bagaimana jika dia pun tak sanggup melakukan? Sudah dia cari, sudah dia usahakan, dapat duitnya ya Rasul, tapi untuk SPP anaknya tak ada. Macam mana caranya? Untuk makan dia tak cukup. Macam mana dia nak ngasih ke orang untuk dia pun tak selesai? Qala, Nabi pun berkata, yu'inu dzal hajatil malhuf, yu'inu dzal hajatil malhuf, maka hendaklah kata Nabi engkau menolong segala urusan orang teraniaya. Jadi menolong urusan orang teraniaya ini itu sedekah. Jadi pemimpin-pemimpin itu memikirkan juga sedekah. Apa contohnya Pak Ustaz? Rupanya lebih separuh anggota TNI kita ini tak berumah. Nah, pemimpin itu dipikirkan ya. Bukan memanas-manasi. Ini disebut orang 340.000, bukan 340.000 saja, 500.000 kata dia. Itu tak betul. Bagaimana kita memikirkan yang separuh tak berumahnya,
menjadi berumah dia itu yu'inu dzal hajatil malhuf, menolong urusan orang banyak. Saya ditanya orang, Pak Ustadz, apa yang terpikir oleh Pak Ustadz maju-maju macam ini? Saya bilang, saya pergi ke Senapelan Payung Sekaki. Saya tanya di Senapelan Payung Sekaki itu, boleh cakap macam ini Bang? Ini kan cakap nak, bukan kita menyuruh orang memilih hawa. Pergi saya ke Payung Sekaki Senapelan, saya tanya, berapa jumlah sekolah SMA negeri di Payung Sekaki di Senapelan? Ada jamaah, tadi sore saya ceramah di situ. Jumlah sekolah SMA negeri, Pak Ustadz, di sini ada 2. Pertama SMA negeri 2, kedua SMA negeri 7. SMA negeri 2 itu di Budi Utomo, dekat dengan Raja Wali Sakti. Dekat dengan Jalan Raja Wali. Yang kedua itu SMA negeri 7, Jalan Kulim di Jalan Riau. Terus berapa jumlah penduduk Payung Sekaki Senapelan? Jauh di bawah jumlah penduduk Panam. Tahukah Ibu dan Bapak berapa jumlah penduduk Panam ini secara keseluruhan? Rupanya tanpa kita sadari, jumlah penduduk Panam ini digabung 3 kabupaten kota: Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh. Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh digabung ketiga ini menjadi satu. Total kan? Lalu berapa jumlah penduduk Panam? Rupanya lebih ramai jumlah penduduk Panam. Begitu ramainya jumlah penduduk Panam. Tapi berapa SMA negeri yang ada di Panam? Baru masuk yang ketiga. Pertama dulu SMA negeri 12, Garuda Sakti depan Buka. Menyusul SMA negeri 15, di mana Cipta Karya. Lalu sekarang menyusul SMA negeri 19. Dikasih 6 saja, itu sudah sulit menyesuaikan dengan jumlah anak-anak kita yang nak masuk SMA. Lalu ada yang bertanya, apa ruginya Ustaz? Itulah, kalau sistem zonasi nak dilanjutkan, maka hampir bisa dipastikan anak-anak Panam itu tidak banyak yang bisa masuk SMA negeri. Akhirnya kemana mereka masuk? Terpaksa masuk ke swasta. Biasanya kalau masuk ke swasta tentu dengan biaya lebih besar. Ini yang mesti difikirkan. Oh gitu berapa Ustaz? Contoh lain, ada seorang anak gadis. Anak gadis ini sakit mulutnya. Dia kira hanya sakit gigi biasa. Dibawalah ke dokter. Sampai di dokter ditemukan, maaf ini kan di video kan ini. Saya mencoba menyampaikan dengan bahasa sehalus mungkin. Ditemukan di mulut anak ini sekitar tenggorokannya itu mulai membusuk oleh luka. Dan diyakini oleh dokter yang memeriksanya, anak ini itu terbiasa melakukan oral. Nah, ketika ini terjadi, biasanya kan orang menyalahkan si pemudi, anak perempuan ini. Pertanyaannya, solusinya apa? Solusinya kan ada. Jadi mohon maaf, menghantu belau pun perangi anak muda itu apa solusi? Kan ada solusinya. Padahal mau saja kita menyisihkan sedikit, jangankan uang negara lagi dalam bentuk APBN, dalam bentuk reses saja anggota DPRD itu mau saja dia menyisihkan 500 juta, 500.000 per remaja masjid. Itu masuk akal enggak, Bang? 500.000 saja per remaja masjid itu paling tidak sudah aman mereka berkegiatan wirid pengajian kayak dulu.
Sekarang kan hampir-hampir tak ada di pengajian itu. Jadi kita ketika anak-anak kita ini tak tepat jalannya disalahkan, tapi solusi tak ada. Yang menyalahkan banyak, yang membuat jalan yang tidak ada. Nah, itu maka tugasnya orang itu adalah membuat jalan. Kok bisa orang itu macam itu Pak Ustaz? Karena memang salah kita juga. Kalau tidak mendapat itu 200-300 ribu tidak akan dipilih ya Pak. Ada orang macam itu. Bahkan orang masjid sekalipun. Bahkan ada sebahagian itu yang mencemeh saya. Yang mau memilih Ustaz Edi Azhar itu yang orang-orang soleh-soleh aja itu kita dia. Nah, itu kan entah memuji dia agak-agaknya, entah mencemeh dia agak. Rupanya ibu dan bapak rahimahumullah tidak mudah punya gagasan pada saat ini. Tapi tidak mudah kita di bawah, jauh lebih berat apa yang diperjuangkan oleh calon-calon presiden yang berlurus-lurus itu. Di saat orang lain disiram duit, tapi ada orang hanya menyiram dengan gagasan. Itu tidak mudah. Karena kita berhadapan sebagian masyarakat hari ini a priori. Kalau dia tidak menerima sekarang, maka dia simpulkan tidak akan menerima di masa depan. Itu tidak mudah, itu udah apa. Tapi kalau kita berpikir yu'inu dzal hajatil marhuf, berpikir apa nak dibuat, itu banyak nak dibuat mesti. Bapak Ibu menyadari apa tidak? Tidak ada diskotik di Padang. Sudah mulai nak dibuat orang, sudah 2 kali kejadian. Tapi alhamdulillah tetap kita solid menolak. Nak dicobanya lagi kemarin di salah satu lokasi di Panam juga, tetap tidak berhasil juga. Jadi rupanya Panam itu simbol kota Madani Pekanbaru. Kota santri Pekanbaru itu Panam. Tidak ada diskotik, masjidnya banyak, ulamanya banyak, pengajiannya banyak, sholat berjamaahnya ramai. Maka kita harus sama-sama menjaga kotanya. Harus sama-sama menjaga kotanya. Ini tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab 1-2 orang. Sampai pulau ke politik cinta. Qalu, bertanya lagi para sahabat, ara'aita illam yaf'al? Ya Rasul, bagaimana jika itu tak mampu dia lakukan? Kata Nabi, qala ya'mur bil ma'ruf, ajaklah orang berbuat kebaikan. Jadi rupanya mengajak orang berbuat kebaikan itu sedekah. Maka pengurus jangan lelah menghimbaukan. Jangan lelah menghimbaukan. Walaupun kadang-kadang ada masa-masa tertentu, buat tengok kanan lah kosong, buat tengok kiri lah kosong pula. Padahal tadi sholat berjamaah ramai, tapi malam ini kan ramai. Kadang-kadang ibu dan bapak, kita ini kan memang tidak Allah beri kesanggupan untuk mengetahui di balik segala rahasia hati manusia. Kewajiban kita itu menyampaikan, bukan kewajiban menghasilkan. Hasil tak hasil itu bukan wilayah makhluk, itu wilayahnya Khalik. Maka sampaikan. Saya kalau mendengar ibu-ibu di pengajian di mana-mana salut saya. Sekali lagi kami sampaikan kepada ibu-ibu yang masih berada di rumah, kata ibu itu, yang di rumah pun tunggu dia. Oh, Ustaz lama nunggu. Begitulah semangat dia menyampaikan. Ada pula yang unik, ada 2 yang unik ibu-ibu ketua majelis taklim nih. Yang satu dibilang, ibu-ibu capeklah, Ustaz nak dari tiadi tibo, mandu awak pulang di masjid badua baru. Habis itu datang dia orang cik-cik, kan. Ada pula yang hebat. Pokoknya Pak Ustaz, ada orang Pak Ustaz awak mulai. Saya bilang, ada orang dulu Bu. Pokoknya ada Ustaz, ada orang awak mulai. Kalau enggak ada orang macam mana mau ceramah Bu? Ada orang dulu baru awak mulai. Pokoknya siko Pak Ustaz asal dah mulai ceramah 3 orang. Jadi kenapa 3 berampik baru orang? 3 jamaah. Pas awaknya assalamualaikum baru panduh jemaah. Jadi ada jemaah itu husnul khatimah, langkah kanan.
Jadi menyampaikan kebaikan ini jangan berhenti. Walaupun kadang-kadang sindir menyindir, cemeh mencemeh, itu jalan hidup. Qalu ara'aita in lam yaf'al, ya Rasulullah, macam mana kalau itu pun tak mampu dia lakukan? Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yumsiku 'anil syarr, maka hendaklah kalian mencegah diri kalian daripada berbuat salah, berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat. Fa innaha shadaqah, itu pun adalah sedekah. Nak bergunjing, berhenti, sedekah. Maka saya ingatkan Bapak Ibu, jangan berteman dengan orang bergunjing. Kalau dulu kata orang yang bergunjing itu ibu, sekarang bapak-bapak pun ikut juga. Bapak-bapak ada juga yang hobi bergunjing. Orang bergunjing ini beritanya tak seberapa, tapi ekspresinya luar biasa. Terus, orang bergunjing yang minta ampun, ibu dan bapak rahimahullah. Aduh, saya kan di samping. Maka jangan pernah berteman dengan pengunjing. Apa kata Nabi? Jauhilah olehmu ghibah, karena ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Orang dikata, ada pernah kau berzina? Demi Allah, Ustaz, tak pernah saya berzina. Tapi kalau ditanya, pernah kau berghibah? Adalah Ustaz, kalau itu siapa? Dia tak pernah ada dia. Itu padahal dosa ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang dapat disampaikan Ibu dan Bapak rahimakumullah. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha min al-inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum azan Isya, masih jam 9. Azan Isya. Azan Isya. Belum bisa. Masih jam 9.36 lagi. Masih jam 9. Apa ya? Apa lagi?
Kembali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح